dengan NIM 2105176022. Di sini kita pertama akan membahas tentang abstrak. Nah, jadi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI telah membuka peluang besar dalam dunia pendidikan, terutama menyediakan solusi informatif yang mendukung proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan chatbot berbasis Telegram yang berfungsi sebagai asisten virtual bagi mahasiswa dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Chatbot ini dirancang untuk mempermudah akses mahasiswa terhadap informasi penting perkuliahan seperti daftar nama, pencatatan kehadiran atau absensi, materi pembelajaran, serta video penunjang pembelajaran. Dalam implementasinya, chatbot ini memanfaatkan teknologi Natural Language Processing atau NLP untuk memahami dan merespon pertanyaan dari mahasiswa dengan cara yang natural. NLP memungkinkan chatbot untuk mengelola masuknya bahasa alami sehingga interaksi dengan mahasiswa lebih efisien dan user-friendly. Untuk proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan, memperlancar distribusi materi, serta mengoptimalkan penggunaan waktu bagi dosen dan mahasiswa. Melalui penerapan AI dalam pendidikan, chatbot ini menjadi solusi praktis dalam mengelola dan memfasilitasi berbagai aspek perkuliahan secara efektif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa chatbot ini mampu memberikan informasi yang akurat dan mendukung proses pembelajaran dengan efisien, sehingga berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam bidang pendidikan lainnya. Selanjutnya, di bagian pendahuluan, kita punya latar belakang untuk pembuatan chatbot ini, di mana AI memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, baik dalam hal akredibilitas, personalisasi, maupun efisiensi pembelajaran. Berikut beberapa alasan mengapa AI menjadi semakin penting dalam dunia pendidikan sebagai peningkatan akredibilitas pembelajaran yang dapat disesuaikan dan diposisiankan, serta otomatis tugas administratif, meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan pengambilan keputusan berbasis data pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Hal ini terjadi karena AI memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil dengan akses keterbatasan sumber daya pendidikan. Misalnya, platform e-learning yang dilengkapi AI dapat memberi akses ke materi pembelajaran, tugas, dan ujian yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Salah satu keunggulan AI adalah kemampuannya untuk menganalisis data menggunakan memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Hal ini dapat membantu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa, sehingga lebih efektif dalam membantu siswa dalam mencapai pemahaman yang optimal. Hal ini juga dapat membantu mengurangi beban kerja administratif yang dilakukan oleh guru atau dosen, seperti mengoreksi ujian, memantau kehadiran, dan memberikan laporan perkembangan. Dengan otomatisasi ini, para pengajar dapat fokus lebih banyak pada interaksi langsung dengan siswa sehingga meningkatkan kualitas pengajaran. Sistem AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data kinerja siswa secara mendalam. Dengan data ini, para pengajar dan institusi dapat membuat keputusan yang lebih baik, misalnya menentukan metode pengajaran yang efektif dan mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. AI memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang interaktif, misalnya dengan bantuan chatbot atau asisten virtual yang dapat menjawab pertanyaan siswa secara langsung. Selain itu, teknologi AI juga bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran yang berbasis augmented reality atau AR atau virtual reality atau VR, yang membuat proses belajar lebih menarik dan memotivasi. Dengan AI, pendidikan tidak lagi terbatas pada usia atau jenjang pendidikan tertentu. Platform yang didukung AI dapat menyediakan kursus dan materi pelatihan yang memungkinkan individu untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru sepanjang hidup mereka. Secara keseluruhan, penerapan AI dalam pendidikan tidak hanya membantu mengatasi tantangan operasional dan administratif, tetapi juga mendorong terciptanya pengalaman belajar yang lebih inklusif, personal, dan efektif.
Penerapan artificial intelligence atau AI dalam pendidikan telah menjadi salah satu inovasi signifikan yang menawarkan solusi praktis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi institusi pendidikan saat ini. Di era digital, peningkatan aksesibilitas informasi, efektivitas pengelolaan administrasi kelas, serta dukungan terhadap proses pembelajaran interaktif menjadi semakin penting. AI membuka peluang besar untuk mengatasi tantangan ini, seperti akses yang lambat terhadap materi pembelajaran, keterbatasan waktu dosen dalam interaksi langsung dengan mahasiswa, dan manajemen data mahasiswa yang belum optimal. Salah satu penerapan AI yang mendukung kebutuhan tersebut adalah mengembangkan chatbot berbasis Telegram. Chatbot ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mata kuliah kecerdasan buatan dengan menyediakan akses langsung ke berbagai informasi penting, termasuk daftar nama mahasiswa, pencatatan kehadiran atau absensi, materi perkuliahan, dan video pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP, chatbot mampu berinteraksi menggunakan bahasa alami sehingga mahasiswa dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan secara cepat dan efisien. Melalui chatbot ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih mudah dalam mengikuti perkuliahan, sementara dosen lebih fokus pada kegiatan pengajaran tanpa terbebani dengan administrasi yang berulang. Chatbot ini tidak hanya mendukung pembelajaran, tetapi juga memberikan contoh nyata terhadap penerapan AI sehingga mahasiswa dapat memahami langsung bagaimana AI bekerja dalam konteks pendidikan. Penerapan ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi AI yang berintegrasi dengan kebutuhan akademik. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah kita sampaikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara mengatasi masalah keterbatasan waktu, penyimpanan, dan penerapan media pembelajaran serta administrasi kelas agar lebih efektif dengan menggunakan AI. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan model NLP dalam penerapan AI. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah satu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengatasi keterbatasan waktu, penyimpanan, dan penempatan media pembelajaran, serta administrasi kelas agar lebih efektif dengan menggunakan AI. Dua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penerapan model NLP dalam penerapan AI. Lalu, ada manfaat dari penelitian. Proyek pengembangan chatbot Telegram untuk mahasiswa dalam mata kuliah kecerdasan buatan menawarkan berbagai manfaat bagi siswa, dosen, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan fitur utama yang berupa daftar nama siswa, pencatatan kehadiran, materi pembelajaran, dan video penunjang, chatbot ini memanfaatkan teknologi AI untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Seperti manfaat untuk mahasiswanya adalah akses informasi yang lebih cepat dan mudah, lalu belajar secara fleksibel, dan yang ketiga, dukungan akademik yang lebih personal. Lalu untuk dosen adalah manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, optimasi tugas administratif. Lalu ada efisiensi dalam pengelolaan kelas dan juga pemantauan perkembangan mahasiswa yang lebih efektif. Lalu yang terakhir ada manfaat untuk sistem pendidikan secara umum. Yang pertama ada peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Lalu ada penyediaan data untuk analisis pembelajaran dan ada dukungan terhadap pembelajaran secara digital dan inklusif. Secara keseluruhan, proyek chatbot Telegram ini memberikan manfaat kontribusi yang signifikan untuk kehadiran pendidikan melalui pemanfaatan teknologi AI yang tidak hanya mempermudah proses pembelajaran, tetapi juga meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Manfaat penelitian ini memberikan saran-saran untuk pengelolaan tantangan tersebut secara bijaksana, termasuk pengelolaan bias algoritma, pendukungan privasi data, keterlibatan manusia yang cukup, transparansi algoritma, pelatihan guru yang memadai, dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan karir. Dengan pendekatan yang hati-hati terhadap tantangan dan saran-saran ini, integrasi AI dan pendidikan dapat memberikan manfaat maksimal sehingga menjaga keadilan, privasi, dan keterlibatan manusia yang penting dalam proses pendidikan. Lalu, batasan masalah yang kita ambil dalam penelitian proyek ini adalah satu, berfokus pada fitur dan pengelolaan informasi berdasarkan perkuliahan. Chatbot ini hanya menyediakan fitur dasar berupa daftar nama siswa, pencatatan kehadiran atau absensi, materi pembelajaran, dan video pembelajaran. Fitur tambahan seperti nilai otomatis atau penjadwalan tugas belum disertakan dalam sistem chatbot ini. Selanjutnya yang kedua ada menggunakan bahasa alami terbatas.
Teknologi NLP digunakan memiliki keterbatasan dalam pemahaman bahasa alami. Oleh karena itu, chatbot hanya mampu memproses perintah sederhana dan merespon dasar yang umum. Pemahaman konteks atau dialog yang lebih kompleks belum didukung sepenuhnya. Yang ketiga, ada mendukung integrasi dengan sistem akademik lain. Chatbot ini dirancang sebagai sistem mandiri dan belum terintegrasi dengan sistem akademik institusi seperti sistem informasi akademik atau learning management system (LMS). Semua data yang dikelola hanya sebatas diberikan akses melalui platform Telegram. Yang keempat, ada batas akses pada materi pembelajaran berbasis video. Video pembelajaran yang disediakan melalui chatbot terbatas pada link atau tautan eksternal. Bot tidak memiliki kapasitas untuk menyimpan atau mengirim file video langsung karena keterbatasan penyimpanan dan pengelolaan data platform Telegram. Yang kelima, ada penyimpanan dan keamanan. Data yang dikelola oleh chatbot seperti daftar nama siswa dan pencatatan kehadiran disimpan dengan keamanan dasar tanpa enkripsi yang tingkat tinggi. Ini dapat membatasi penggunaan bot untuk informasi yang lebih sensitif dan berpotensi membutuhkan peningkatan keamanan. Yang keenam, ada keterbatasan aksesibilitas pada platform Telegram. Chatbot tidak hanya dapat diakses melalui platform Telegram, sehingga mahasiswa tidak menggunakan Telegram atau memiliki keterbatasan dalam akses internet mungkin mengalami kesulitan untuk memanfaatkan sistem ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Nicholas Wijaya, NIM saya adalah 2105 176035. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu di bab 2 tentang konsep kecerdasan buatan. Di sini kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas dan yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Konsep dasar AI mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan mesin untuk belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. AI dapat dibagi menjadi dua kategori utama, AI sempit atau Narrow AI dan AI umum atau General AI. AI sempit dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti pengenalan wajah atau pemrosesan bahasa alami. Sedangkan AI umum memiliki kemampuan untuk memahami dan belajar dari berbagai jenis tugas, mirip dengan kemampuan kognitif manusia. Salah satu komponen penting dalam AI adalah pembelajaran mesin atau machine learning, di mana algoritma digunakan untuk menganalisis data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Selain itu, pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP memungkinkan mesin untuk memahami dan berinteraksi dengan bahasa manusia, yang sangat penting dalam aplikasi-aplikasi seperti chatbot dan asisten virtual. Penerapan AI dalam pendidikan. Penerapan AI dalam pendidikan telah berkembang pesat dan menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa contoh penerapan AI dalam pendidikan meliputi: pertama, sistem pembelajaran adaptif. AI dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang menyesuaikan materi ajar berdasarkan kemampuan dan kemajuan siswa dengan analisis data. Sistem ini dapat memberikan rekomendasi materi yang sesuai sehingga siswa dapat belajar dengan cara paling efektif bagi mereka. Yang kedua adalah chatbot pembelajaran. Chatbot yang didukung oleh NLP berfungsi sebagai asisten belajar yang siap membantu siswa kapan saja. Chatbot ini dapat menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, dan membantu siswa berlatih bahasa, seperti dalam aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan NLP. Penggunaan chatbot ini dapat membuat proses belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga ada analisis data pembelajaran. AI dapat menganalisis data dari interaksi siswa dengan materi ajar untuk mengidentifikasi pola dan tren. Dengan informasi ini, pendidik dapat memahami lebih baik kebutuhan siswa dan mengembangkan strategis pengajaran yang lebih efektif. Yang keempat ada peningkatan aksesibilitas.
AI dapat membantu menciptakan materi ajar yang lebih inklusif, seperti alat bantu untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Teknologi pengenalan suara, misalnya, dapat membantu siswa dengan kesulitan membaca untuk mengakses informasi dengan lebih mudah. Yang ketiga, ada kajian penelitian terkait. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi penerapan AI dalam pendidikan. Salah satu studi yang relevan adalah penelitian tentang penggunaan chatbot berbasis NLP untuk pembelajaran bahasa Inggris. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan chatbot dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang tata bahasa dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Siswa merasa lebih percaya diri dalam melatih bahasa karena mereka dapat berinteraksi dengan chatbot tanpa rasa takut akan penilaian. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa sistem pembelajaran adaptif yang menggunakan AI dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini saya akan membahas yang pertama 3.1 metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pengembangan chatbot informasi mahasiswa berbasis Telegram ini adalah Research and Development atau disingkat dengan R&D. Metode ini dipilih untuk merancang chatbot yang mampu menyediakan informasi akademik kepada mahasiswa secara otomatis melalui platform Telegram. Di sini ada langkah-langkahnya, yang ada 5 langkah-langkah meliputi yang pertama, analisis kebutuhan untuk mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan mahasiswa. Yang kedua, desain sistem untuk merancang arsitektur dan aliran kerja chatbot. Yang ketiga, implementasi sistem dengan membangun kode program berdasarkan desain yang diterapkan. Yang keempat, uji coba sistem untuk memvalidasi kesesuaian antar desain dan hasil coding program. Yang kelima, evaluasi sistem setelah diterapkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan chatbot. Selanjutnya 3.2, arsitektur sistem. Sistem dibangun menggunakan arsitektur client-server. Bagian client ini berupa aplikasi Telegram dan bagian server menangani proses bisnis menggunakan bahasa program Python. Modul-modul utama terdiri 5, yang pertama itu modul autentikasi, yang kedua modul informasi, yang ketiga modul berbasis data, yang keempat modul NPL, dan yang kelima modul admin. Selanjutnya 3.3, alat dan bahan. Di sini kami menggunakan yang pertama platform Telegram, yang kedua basis data PostgreSQL, dan yang ketiga bahasa program Python, yang keempat library NLTK, dan Scratch, dan yang kelima text editor Visual Studio Code. Selanjutnya 3.4, tahap pengembangan. Di sini ada langkah-langkah dalam tahap pengembangan proyek. Yang pertama, analisis kebutuhan, yang isinya melakukan observasi terhadap proses komunikasi mahasiswa. Yang kedua, melakukan wawancara dengan mahasiswa untuk mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan fungsional. Dan yang keempat, menganalisis kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya yang kedua, desain sistem, yang terdiri atas 4, merancang arsitektur, merancang antarmuka, merancang basis data, dan merancang alur kerja sistem. Selanjutnya yang ketiga, terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, membuat skema tabel, dan yang kedua, mengisi data uji coba ke dalam database. Selanjutnya yang keempat, implementasi modul chatbot. Di sini ada 2 langkah. Yang pertama itu membuat modul autentikasi. Yang kedua, mengimplementasikan modul-modul dalam bahasa Python. Selanjutnya yang kelima, implementasi antarmuka. Ada 2 langkah, mengembangkan antarmuka chatbot menggunakan library Telegram, dan yang kedua, mengembangkan antarmuka admin menggunakan framework Django. Dan yang keenam, integrasi modul. Yang pertama isinya yaitu mengintegrasikan setiap modul yang dibuat. Yang kedua, melakukan pengujian
integrasi antar modul. Selanjutnya yang ketujuh, training modul NLP. Yang pertama itu melatih chatbot mengenali pola kalimat. Dan yang kedua, menguji tingkat akurasi model. Selanjutnya yang ke-8, pengujian sistem. Yang pertama, melakukan pengujian fungsionalitas. Yang kedua, melakukan pengujian kegunaan oleh user. Selanjutnya yang ke-9, evaluasi dan perawatan. Yang pertama, mengumpulkan masukan untuk perbaikan. Yang kedua, melakukan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya, bab 4 dilanjutkan oleh teman saya. Saya Elisa Yunita dengan NIM akhir 016. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian hasil dan pembahasan serta proyek yang sudah kita kerjakan. Di sini kita mengerjakan proyek yaitu sistem chatbot berbasis Telegram yang dimana dirancang dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan. Implementasi sistem ini meliputi beberapa langkah utama, yaitu yang pertama adalah pengembangan arsitektur sistem, di mana komponen utama yang diterapkan yaitu meliputi modul autentikasi di mana verifikasi pengguna menggunakan username dan password, modul informasi yaitu memberikan informasi, jadwal, absensi, dan materi. Lalu modul NLP mengolah input pengguna untuk menghasilkan respon yang relevan. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Ada Botfather, di mana Botfather ini merupakan bot resmi Telegram yang digunakan untuk membuat dan mengelola bot lainnya. Manybot, platform yang memudahkan pengguna dalam membuat bot tanpa perlu menulis kode. Lalu API Telegram, di mana Telegram menyediakan API atau Application Programming Interface untuk pengembang yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan platform Telegram dan mengembangkan fungsionalitas bot. Lalu selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Meskipun Manybot tidak memerlukan pemrograman, jika pengguna ingin melakukan kustomisasi lebih lanjut, mereka dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau JavaScript. Selanjutnya adalah integrasi dan pengujian modul, di mana modul-modul yang telah dikembangkan diuji secara terpisah sebelum diintegrasikan untuk memastikan fungsi-fungsi berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah pengujian sistem. Di sini kita bisa melihat tabel dari pengujian sistemnya, dari jenis pengujian, skenario, hasil, serta status. Jenis pengujian ada fungsionalitas perintah, respon chatbot, integrasi database, dan juga skala pengguna, di mana memiliki skenario dan juga hasil yang masing-masing dan juga statusnya sama-sama berhasil. Selanjutnya adalah hasil pengujian. Baik, di sini saya akan memaparkan proyek yang sudah kami kerjakan, yaitu kita membuat bot Telegram untuk mata kuliah kecerdasan buatan pendidikan komputer angkatan 2021. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa botnya sudah terbuat, dan ini merupakan username dari mata kuliah kecerdasan buatan FMK kecerdasan buatan bot. Oke, di sini kita akan memulai dengan mengetik tanda miring lalu start. Nah, di sini lalu muncul penjelasan bot ini berisi informasi seputar mata kuliah kecerdasan buatan untuk mahasiswa pendidikan komputer 2021. Dan di sini langsung terdapat fitur-fitur yang sudah kami buat, yaitu ada daftar nama mahasiswa, link absen, materi pembelajaran, dan juga video pembelajaran. Kita coba klik yang daftar nama mahasiswa. Nah, daftar nama mahasiswa ini sudah terbuka. Kita buka. Sudah bisa terlihat untuk daftar nama mahasiswa pendidikan komputer angkatan 2021. Lalu selanjutnya kita klik link absen. Ini dimana link absen ini akan secara otomatis langsung ke start unmulnya. Kita bisa lihat. Kita langsung ke start unmul untuk absen. Lalu selanjutnya materi pembelajaran. Di sini materi pembelajaran ada PPT dari classroom yang sudah Bapak Iwayan tampilkan di classroom.
yaitu ada NLP, Learning, dan juga Planning AI. Lalu selanjutnya ada video pembelajaran, kita klik. Di sini langsung muncul video pembelajaran tentang mata kuliah kecerdasan buatan. Mungkin itu saja proyek yang sudah kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.